Salam, selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya kita semua pagi hari ini dalam keadaan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Pagi hari ini saya mau mengajak kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan kita masih di dalam Matius pasal 6. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian selanjutnya di dalam ayat yang ke-10 Matius pasal 6 ini. Matius pasal 6 ayat 10 bagian yang pertama. Di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu. Sekali lagi, datanglah kerajaanmu. Ini adalah salah satu ucapan atau salah satu kalimat yang ada di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, datanglah kerajaanmu adalah seruan memohon agar kerajaan Allah datang di bumi. Kerajaan Allah itu adalah pokok yang sangat sentral dalam pewartaan Tuhan Yesus. Hal ini tampak jelas karena dalam doa dan juga khotbah-khotbahnya, Yesus itu selalu menyatakan datangnya kerajaan Allah itu. Gagasan kerajaan Allah sendiri pada waktu itu bukanlah hal yang baru bagi orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Tuhan Yesus itu, karena mereka sudah seringkali membicarakan itu dan mereka juga sudah mempunyai konsep tentang kerajaan Allah itu, bahwa suatu saat kerajaan Allah itu akan datang di bumi dan mereka menantinya dengan sangat-sangat antusias. Tetapi saudara-saudara, makna kerajaan Allah yang diketahui atau yang dimaknai oleh orang Yahudi dan juga Tuhan Yesus itu sangat berbeda. Bagi Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang memiliki kaitan secara langsung dengan kehidupan politis satu bangsa. Maka hadirnya kerajaan Allah itu juga bukan secara politis, melainkan kehidupan setiap orang yang taat pada kehendak Allah. Melalui doa Bapa kami ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau mengajak para murid dan juga kita sekalian untuk menanggapi panggilan mewujudkan kerajaan Allah secara positif. Lantas, seperti apa gagasan kerajaan Allah yang dibawa atau yang diwartakan oleh Tuhan Yesus? Ada 3, saudara-saudara. Yang pertama adalah bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan cinta kasih Allah. Dalam karyanya, dalam pelayanannya, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Bahkan ia mengasihi orang-orang yang miskin, tertindas, dan juga orang-orang yang disingkirkan dari kehidupan sosial dan juga keagamaan. Seperti orang yang kerasukan setan, orang yang sakit kusta, yang lumpuh, yang buta. Kemudian juga ada pemungut cukai, ada pelacur-pelacur, dan juga orang-orang berdosa yang lain. Masyarakat Yahudi itu menganggap mereka sebagai orang-orang yang harus disingkirkan. Tetapi sikap Tuhan Yesus di sini itu berbeda dengan sebagian masyarakat pada waktu itu. Tuhan Yesus justru merangkul mereka. Tuhan Yesus justru memberikan cinta kasih yang luar biasa kepada mereka. Ia menyembuhkan yang sakit, bahkan ia mengampuni dosa dari orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan sekali lagi ia merangkul mereka yang disingkirkan. Dia merangkul mereka dengan cinta kasih-Nya. Kemudian yang kedua, saudara, gagasan yang kedua yang ada di dalam pernyataan datanglah kerajaanmu adalah bahwa ini soal cara hidup dalam kerajaan Allah. Setiap orang yang dipanggil hidup dalam kerajaan Allah itu harus menjadikan Allah benar-benar sebagai raja dalam kehidupannya. Menjadikan Allah sebagai raja itu diawali dengan sebuah pertobatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di dalam Matius pasal 4 ayat 17, dikatakan bahwa Yesus berkata kepada atau Yesus berseru kepada semua orang yang mengikutinya pada waktu itu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, gagasan yang ada di dalam kalimat datanglah kerajaanmu adalah bahwa soal hadirnya kerajaan Allah itu, bahwa pada waktu itu melalui karyanya, melalui pelayanan-pelayanannya, melalui sabdanya,
Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang, sudah ada saat ini. Dan kerajaan Allah itu akan terus ada seterusnya, dan kemudian kerajaan Allah itu juga akan datang pada akhir zaman. Untuk itu ia mengajak semua orang menanggapinya dengan sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dengan demikian, saudara-saudara, bila kita berdoa memohon, datanglah kerajaan-Mu, kita memohon Allah menjadi Raja yang sempurna dalam hidup kita. Kita juga memohon atau kita bersedia mewujudkan kerajaan Allah itu bersama Allah sendiri melalui hidup yang jujur, hidup yang adil, benar, sehingga damai sejahtera menjadi milik kita bersama. Semoga renungan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jadikanlah kami orang-orang yang mampu untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan keluarga kami, dalam lingkungan pertemanan kami, dalam lingkungan tempat di mana kami bekerja. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan memakai kami, memberikan kepada kami kekuatan, supaya kami boleh menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.